Sayang sekali di sini ada pohon patah, bukan tumbang. Tumbang atau patah? Kalau tumbang itu sama akarnya, kalau patah itu dahan pohon di tengah. Padahal itu bagus untuk siklus ekosistem tanah dan air. Sampurasun, baraya Dewagang Channel, Wilujeng Sonten. Walaupun cuacanya mau turun hujan, tapi kami tetap semangat berkreasi, mencoba untuk berinovasi dan berilustrasi narasi tarasi ulah sote kasisi lanjut. Baraya Dawagung Channel, kita memasuki wilayah Keramat Eyang Nayantaka. Dan menurut saya ini masuk ke dalam Pati Kerama. Ini adalah salah satu tempat yang disebut dalam Tata Warga Lemah adalah Puncak Manik. Dan ini sesuai arahnya ke timur, tapi seperti ke arah selatan, tenggara timur laut atau apa itu? Timur tenggara bukan timur tenggara, tenggara ya. Dan ini ada pemakaman masyarakat setempat. Dan padahal tempat ini dulunya diperuntukkan untuk bahasa keren di dalam budaya adalah salah satu kamandalaan. Disinilah tempatnya. Ini tempatnya Puncak Manik. Dan bukan pemakaman umum. Karena tak bertuan, jadi tempat ini dipakai untuk pemakaman umum. Dan masyarakat setempat apabila masuk pada musim tanam padi, ini sering digunakan untuk, kalau bahasa kami adalah apa, babut tanur. Nah, bahasa kami adalah pembibitan awal tebar, istilah nate tebar pesona, seperti saya Dewagang Channel, tebar pesona ke alam dunia. Subscribe ya, tonton, like, jeung komen. Sing lempeng mitreh baroga KB. Lanjut Kang. Sayang sekali pada zamannya ini adalah kamandalaan. Sekarang penuh sesak dengan tanggal-tanggal gambrung, kalau bahasa kami. Tidak terurus, tidak terawat. Dan pada akhirnya ada hak-hak yang mengklaim bahwa ini tanah pribadi. Dan padahal dulu kalanya bukan. Nah, inilah pohon yang the legend. Ini adalah pohon apa Kang? Bungur. Ini adalah pohon Ki Bungur. Yang menarik di pohon Ki Bungur adalah ada duri-duri kecil. Kita harap berhati-hati. Dan kenapa dibilang pohon bungur? Karena kalau dia mengeluarkan bunganya itu berwarna ungu.
dan itu bisa dijadikan totonen ciri bahwa akan masuk ke dalam musim tanam musim tanur. Biasanya pohon ini mengeluarkan bunga berwarna ungu. Inilah pohon bungur, the legend. Ini ada sampah, mungkin ada yang pernah ke sini lupa buang sampah. Itu mau ke utara. Dan di Kabuyutan, di Mandala ini ada yang unik. Salah satunya ada simbol-simbol yang ditinggalkan oleh leluhur. Dan ini kenapa tutunggunya murah ya? Seharusnya berdiri tegap. Dan suatu hari saya akan beberes ke tempat sini. Dan di sini ada simbol-simbol sandi-sandi yang belum terpecahkan. Nah, saudara-saudara menyambangi tempat ini dengan apapun itu niatnya, baiknya berharap berhati-hati karena banyak tangkai-tangkai yang berduri dari patahan pohon bungur. Dan sebaiknya membawa alat untuk bersih, sapu atau sapu lidi. Oh iya Kang, lihat di sini ada simbol apa itu? Coba berapa lubang? Ada 3 lubang. Mungkin oleh kamera tidak terlalu terlihat, tapi kalau dengan mata biasa akan terlihat. Itu ada simbol sebetulnya 4. Satu lagi yang kecil di sini kalau nggak salah. Dan ini tempat energinya sangat bagus sekali, udaranya masih segar, dan ini the legend original pohon bungur Dawagung punya. Kenapa disebut the legend? Karena sekarang hampir punah, tidak di semua tempat ada pohon bungur. Bungur itu warna apa ya kalau bahasa Indonesia? Ungu. Simbol warna ungu suka dipakai oleh wilayah Ciamis, Galuh, dan mereka saudara kita yang di Ciamis, Galuh memakai simbol institusi pemerintahannya adalah salah satunya adalah warna bungur. Dan di sini legislatifnya gitu ya, dan di sini pohonnya biru, darah biru, menak Pajajaran. Dan juga di sebelah lagi itu pohon apa? Masih pohon bungur, 2 berdempetan. Bukan berdempetan, berjajar. Ya bisa dibilang sang jaga lawang itu ini. Lawang angin adalah ini. Dulu di sini sangat rindang sekali karena mungkin banyak patahan-patahan, udah lapuk dan pohonnya tua. Jadilah seperti ini. Sampurasun Eyang Nayantaka. Dan menurut penemuan saya, Eyang Nayantaka adalah
sesepuh, pupuhu, ataupun bisa dibilang tohaan, karena beliau menduduki daerah Kamandalaan. Jadi sinilah Kamandalaan yang berada di Dawagung. Tidak dipungkiri karena sesuai dengan tata waruga lemahnya. Adapun pengambilan istilah-istilah masyarakat setempat untuk Eyang Nayantaka itu mungkin tergantung keyakinannya masing-masing. Karena di alam spiritual, di alam dimensi, setiap orang menemukan hal-hal yang berbeda walaupun dalam satu waktu dan satu tempat yang sama. Ketika bermeditasi, berspiritual dengan keyakinannya masing-masing, tidak akan mendapatkan hal yang satu sama lain sama, pasti yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan Eyang Nayantaka menurut saya adalah beliau seorang rakean taka, masih di zaman babad peralihan kebataraan ke kerajaan. Itu adalah perbedaannya. Ada babad peralihan kerajaan ke kesultanan, ke residenan, ke nasionalisan. Mungkin ada periode tertentu. Dan di sini di Kamandalaan Eyang Nayantaka adalah babad kebataraan memasuki wilayah kerajaan. Dan salah satu tutunggul yang tertinggal mungkin dahulu tidak seperti itu. Ada berbentuk segi 4 tapi meruncing ke atas menjadi segi 5. Ada bulat di tengah juga. Dan di sebelah kanan Patilasan Eyang Nayantaka ada susukan sungai kecil. Sungai apa Kang itu Kang? Cirakutak. Sungai Cirakutak. Dan itu adalah simbol-simbol kata sandi yang disimpan ke daerah-daerahnya, seperti ke nama pegunungannya, disimpan di nama sungai kecilnya, disimpan pada nama pepohonannya, disimpan pada nama kampungnya, dan biasanya desanya. Ada simbol-simbol kata sandi yang disembunyikan secara halus. Di sini ada nama sungai Cirakutak. Ci itu cahaya, Rakutak rakean, tak kuku, atau juga bisa dijukan ya, tapi mohon maaf mungkin saya tidak terlalu memahami sejarah yang sebelumnya karena kita Anda saya juga tidak mengalami peridio tersebut ya. Jadi kebenaran sejarah adalah kita saja yang bikin sejarah itu benar, bukan kita mendalami sejarah ke belakang, itu susah. Kalau kita bikin sejarah itu bisa dibenarkan. Itu salah satu contoh. Cirakutak, ci cahaya, rakean tak kuku, rakean tawuwus Cirakutak. Disinilah petilasan yang terjadi. Dan ini bukan suatu makam. Ini bukan makam. Ini Kamandalaan. Apa ciri-ciri dan contohnya? Di sini ada tahapan-tahapan bebatuan yang disusun rapi. Mungkin pada masanya ini besar. Dan karena periodisasi peradaban akhirnya seperti ini. Jadi seperti makam. Dan di sini ada yang hilang, kemungkinan dan itu pasti altar batu pangcalikannya belum ditemukan, atau mungkin hilang, atau dipakai di tempat yang lain, atau disembunyikan. Saya belum paham walaupun saya orang sini. Karena apa? Itu di sana tadi saudara sudah diperlihatkan ada simbol di belakang batu, ada 4 lambang, bukan goresan, cekungan atau apa. Jadi dia dekok. Batunya ada dekok, ada 4 dekok lah atau apa bahasa Indonesianya, saya bingung.
Eh, bukan pahatan, ya mungkin bisa dibilang pahatan. Liang, bukan liang. Kalau liang itu kan gorowong ke dalam ya. Saya bingung itu apa Kang. Baraya, coba Baraya Dewageng Channel di dalam satu susuran batu ada yang dekok-dekok, itu istilahnya bahasa Indonesianya apa? Dan di sana ada simbol 4 anu ngalegok. Ini salah satunya juga simbol-simbol yang tertinggal. Dan ini juga pohon kibungur ini. Ini jelas sekali bukan suatu tempat pemakaman. Tetapi masyarakat setempat sekarang mungkin karena ketidaktahuan ya dibikinlah seperti pemakaman. Sekali lagi mohon maaf mungkin atas keterbatasan pengetahuan saya. Wilayah Dawagung ada salah satu kemandalaan pada abad peralihan dari kebataraan ke kerajaan, dan tempatnya salah satunya ada di Dawagung. Di sini kami menyebutnya Patilasan Eyang Nayantaka. Begitulah explore di Patilasan Eyang Nayantaka. Semoga semuanya selamat. Pun tabe pun. Amit ampun nun paralun sampurasun. Cag.